Alhamdulillah sudah banyak hajat yang terkabul, ada juga yang belum terkabul, tapi intinya terus semangat, terus istiqomah, jangan pernah menyerah. Hajat panjenengan semuanya terkabul. Alhamdulillah saya lagi ambil daun pandan, istiqomah terus minum air pandan dan mandi daun pandan. Pasti hajat panjenengan dan saya pribadi pasti terkabul. Ya, nanti habis ngomong lo teriak begitu di depan bini lo, kan nanti lo langsung digampar. Iya, Bapak dan Ibu, ilmu nyumpahin ini jangan diragukan. Ini hanya ada di Indonesia, di RDI aja. Di tempat lain nggak ada. Mau dimanapun ibu cari nggak ada. Ilmu sedekah pembersih WC 100.000. Misalkan bapak dan ibu punya anak mau masuk di Akmil, mau masuk pegawai negeri, P3K, mau apa, sedekah deh pembersih WC, langsung lulus. Hanya ada di Indonesia, di sini aja. Nah, nggak taunya Pak Bu, saya juga baru tahu dari tamu-tamu saya. Syekh Sudais, Imam Masjidil Haram, itu nggak taunya ada di YouTube. Bapak nanti lihat di YouTube. Jadi ibunya Syekh Sudais itu dia ngamuk sama Syekh Sudais. Ngamuknya apa? Karena Syekh Sudais kecil itu nakalnya luar biasa Pak Bu. Kalau ada tamu, makanan tamu dikasih pasir sama Syekh Sudais. Akhirnya ibunya kan jadi marah. Syekh Sudais, kalau kamu masih nakal, kamu nanti kalau besar jadi imam Masjidil Haram. Awas, kalau kamu masih nakal, kamu nanti besar jadi imam Masjidil Haram. Sekarang dia jadi imam Masjidil Haram. Nah, ilmu itu kenapa nggak kita praktekin untuk hajat kita? Daripada kita sekolah tinggi-tinggi. Coba bapak dan ibu lihat di negeri ini, sekolah tinggi-tinggi jadi apa coba? Jadi staf ahli, ya kan? Jadi pemimpin nggak? Enggak. Udahlah bos, lo sumpahin istri lo yang judes itu. Siap. Biar cepat dipanggil sama Allah. Makasih Pak Haji. Ya, Bu, dari Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Saya Zusmiwati dari Bengkulu. Bengkulu. Ya. Ya. Saya ini hanya baru tahu dari YouTube. Saya sudah jalankan dari YouTube itu mandi jam 00, baca Al-Quran. Alhamdulillah udah selesai. Ya. Tapi 10 hari Pak, baru selesai 30 juz, bukannya 9 juz. Udah katam? Udah. Udah. Oh iya. Dulu sebelum kenal RDI pernah katam nggak? Belum, cuman bisa ngaji itu aja. Wow, tepuk tangan dulu dong. Coba lihat ada HP tuh, ada apa tuh? Coba lihat tuh HP. Ada gak Bapak dan Ibu? Coba lihat, ada gak? Coba alat kelaminnya ada yang ketinggalan di bawah gak? Coba. Tuh alat kelaminnya ada yang ketinggalan gak di bawah alat kelaminnya? Ada gak alat kelaminnya ketinggalan di bawah tuh? Apa Bu? Jadi maksud kami memang kami belum mendapatkan apa-apa, tapi setelah saya melakukan mandi sampai saya mau berangkat sini, saya tetap mandi jam 00 Pak. Walaupun mengaji tetap terus. Saya lakukan dari jam 00 sampai subuh. Nah yang saya rasakan hanya saya merasa tenang gitu aja. Oh iya. Sekarang saya ini merasa testimoni atau mau nanya? Mau nanya dulu. Nanya, apa Ya. pertanyaannya? Yang saya tanyakan, kami melakukan ini juga karena terus terang saya punya utang Pak. Ya. Utangnya 105 juta. Ya. Nah, tapi begitu saya ke tempat orang yang nagih, saya lakukan seperti yang di YouTube itu, saya salami bosnya. Sebelum salaman ibu melakukan apa? Saya ditagih oleh apa namanya? Ya. Saya ditagih terus. Sebelum ibu salaman sama yang
ditagi, ibu meraktekin ilmu RDAI apa enggak? Saya apa colek-colek itu Pak? Colek apa? Saya salami. Colek apa? Colek kemaluan saya. Apa namanya? Jadi setelah itu saya salami bosnya. Iya, Saya ini bapak-bapak pada japri saya, alat kelamin ibu namanya apa? nggak punya nama kak. Nggak punya nama. Nggak punya nama. Cihuy aja, cihuy aja. Cihuy. Itu aja. Cihuy. Iya. Itu mah bahasa Pamarican. Tahu gak Pamarican? Sana Jawa Barat Pamarican. Iya. Jin buang anak Pamarican. Ciamis sana itu. Oh namanya Cihuy. Gimana coba ibu nyolek? Jadi setelah saya menghadap Pak, saya ditagih. Saya bukan tidak tanggung jawab kepada utang, namun saya belum ada uang sama sekali. Mana buku rekeningmu? Ini saya liatin. Itu saya liatin juga surat panggilan pengeringatan. Kemudian lagi, sudah Bu, nggak ada pembayaran bulan ini. Cuman itu jawabnya. Tapi saya sampai sekarang diam dia. Jadi saya mohon bagaimana cara saya melunaskan utang. Tiap tersebut. hari ibu datang ke dia. Tiap hari ibu colek alat kelamin ibu. Tiap hari datang ke dia. Tiap hari colek alat kelamin ibu. Tiap hari buat salaman. Tiap hari sampai dia almarhum. Yang mati utangnya Bu. Nanti utang dibawa mati. Oke? Oke. Sip. Tepuk Terima tangan kasih. dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Redi Supriyadi dari Bekasi Cibarusa, Pak. Cibarusa Bekasi. Iya. Kayaknya ini jodoh saya banget ini. Jodoh? Iya, sama saya, Pak. Hah? Sama nama saya jodoh banget. Redi anak yatim gitu. RDAY. RDAY. Redi anak yatim. Nama bapak siapa? Redi Supriyadi. Redi Supriyadi. Supriyadi. Oh iya. Iya. Sebenarnya saya Soalnya ngalamin. ada kambing saya baru lahir belum saya namain. Saya lagi nyari nama. Cocok bener ya. Sebenarnya saya itu ngalamin yang namanya anak yatim kurung tadi, Pak. 7 bulan dalam kandungan ibu. Oh bapak. Mm. Oh bapak 7 bulan di dalam kandungan ibu. Iya. Bapaknya meninggal. Iya. Sehingga bapak anak yatim kurung. Iya. Nah bisa gak kalau bapak setuju biar hajatnya terkabul, ibu-ibu nanti cium keningnya bapak. Ya alhamdulillah banget, jadi sepertinya mengikuti jejak Rasulullah. 6 tahun ngikut kakek meninggal juga, Pak. Oh bapak. Dari bapak pas sebelum lahir, kakek pas 6 tahun umur saya, kakek meninggal. Nah itu ngikut nenek dan emak yang ya benar-benar. Kenapa jatuh. nggak sekarang ikut kebo bule gue? Sekarang mau nanya apa bos? Ya ini alhamdulillah saya kenal RDAY sejak bulan November. Bos, di Indonesia atau di luar negeri tidak ada istilah yang namanya yatim kurung, nggak ada. Adanya di sini doang. Anak yatim ya sama semua. Kalau di sini nggak bos, gue pilah-pilah. Ibaratnya gue beli jeruk sekeranjang, gue sortir bos, mana yang manjur. Oh yang manjur yatim kurung. Anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal masih dalam perut ibunya, sortir. Kayak Nabi Muhammad SAW. Kalau di luar nggak, di luar RD nggak ada. Yatim umroh, gue sortir lagi anak yatim yang udah berangkat umroh walaupun kecil umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Gue sortir lagi yatim tahajud, anak yatim yang hobinya tahajud aja. Oh di luar nggak ada bos. Terakhir nih bos, the bestnya RDAI bos, bukan gue banggain nggak.
Anak yatim gue paksain suruh tahajudnya jam 1. Kalau di luar sana tahajudnya jam berapa, Bu? Jam 3 udah kadaluarsa, Bos. Makanya banyak orang pada protes, kenapa sih Pak Haji mesti bangun jam 00? Gue nggak bisa jawab, Bos, asli. Karena ini udah dari dulu kan, 2011. Baru kemarin tamu gue yang jawab, nggak taunya ada di Al-Quran. Di Al-Munzamil ayat berapa tuh? Jadi bangunnya setengah, bukan malam. sepertiga, setengah malam. setengahnya. Jadi jam 00. Jadi sebelum dan sesudah, diantara boleh bangunnya jam setengah 12 malam, boleh bangunnya jam 12 lewat seperempat. Ada tuh surat apa tan? Al-Muzamil. Gue juga baru tahu. Kenapa sih Pak Haji tamu-tamu RD dipaksain suruh baca Quran? Nggak taunya ada juga di situ di Al-Quran. Kenapa sih Pak Haji mesti tahajud jam segitu? Ada juga. Kenapa sih Pak Haji tamunya mesti mandi? Harus mandi. Nggak taunya udah dipraktekin juga. Ada, Bos. Baru kejawab. Gue ngajarin 2011. Baru kejawab 2024. Kalau orang kan dasarnya apa dulu? Ngapain? Ntar juga ada ketemu. Ketemu. Sholat tobat dari 2011. Baru kejawab sekarang. Ada di surat Nuh ayat berapa? 10, 11, 12. Kalau praktekin deh. Ya justru itu Pak. Jadi saya jatuh cinta benar-benar sama RD aja itu. Jatuh cinta. Jadi hidup ya Pak. Kalau saran gue setuju gak? Biar lo cepet terkabul, jatuh cintanya jangan ke RDI aja, tapi lo jatuh cinta juga sama ibu yatim. Pasti deh. Ada ibu yatim yang usianya 90 tahun. Ada 2 orang. Dia mengharapkan kasih sayang, cinta kasih sama tamu-tamu RDI. Nah, lu udah gue pilih. Ya itu alhamdulillah Pak Haji, saya selama ini sewaktu masih bekerja, saya mengurus anak yatim piatu itu 4 orang Pak. Oh, di mana? Di sini, tapi sekarang udah alhamdulillah udah di mana? Di Pulau Gadung waktu itu Pak. Pulau Gadung. Waktu saya masih tinggal di Pulau Gadung. Nah yang keduanya saya sejak tinggal di Cikarang saya punya lagi 2. Alhamdulillah 4 orang itu udah berhasil semua, udah rumah tangga. Tinggal 1 lagi sekarang umur 7 tahun, kelas 1 SD, cewek perempuan. Nah inilah Pak kayaknya ya sekarang mungkin pertanyaan atau mau cerita atau mau ya pertanyaannya dongeng? Saya itu gimana biar berhasil gitu. Hajat saya berhasil gitu apa? Pak. Hajat sayanya bisa berhasil terkabul gitu Ya Pak. meraktekin ilmu RDI bisa gak bangun jam 00, senyum, mandi pandan, tahajud, maksain baca Quran, bisa gak? Sudah Pak, udah saya Ya lakukan. udah, terus. Ya ini sedikit-sedikit udah ada ya, bukti gitu Pak. Baru 2 minggu kemarin itu ada orang dari bank datang ke rumah tanpa saya minta malah menawarkan uang gitu Pak. Nggak apa-apa, nawarin kredit orang bank. Iya. Ya udah ambil. Iya, Ntar kasih ke gue. boleh diambil Pak ya. Lo ambil, lo tanda tangan, ntar duitnya store ke gue ya. Memang uangnya belum saya diapa-apain Pak. Sebab apa? Saya sekarang kan benar-benar jatuh ke bawah sekarang ini Pak. Iya. Emang ada jatuh ke atas? Sampai sekarang ini saya tuh sampai jualan nasi uduk dan nasi kuning Pak. Nggak apa-apa Bos. Iya. Tahu gak lo kenapa susah? Kenapa lo jatuh? Kenapa lo dagang nasi uduk? Nah, kenapa lo justru dagang nasi kuning? Karena doa gue tiap malam doain lo biar lo jatuh terpuruk. Karena kalau lo nggak jatuh, nggak mungkin lo datang ke RDI. Amin. Doa gua jangan disalahin nasib, gua Amin. aja yang disalahin. Alhamdulillah. Iya, gua aja yang disalahin ya. Emang doa gua tiap malam gua doain lu biar terpuruk. Ya keduanya ada satu lagi nih Pak. Saya itu sedikit-sedikit selama ini kan bisa membantu orang kalau luka apa yang jatuh dari motor atau kena knalpot. Banyak orang yang tahu. Bisa bantu orang sakit. Bisa ngobatin Pak. Ngobatin apa? Luka. Luka. Jadi walaupun luka saya ludahin. Kalau perempuan luka alat kelamin bisa gak lu bantuin? Takutnya suaminya Pak yang ribut, yang marah. Suaminya marah kalau rapat.
Ini nggak ada suaminya udah 99 tahun. Ada 6 orang tuh di belakang. Alat kelaminnya lecet tadi. Naik kuda gue suruh jangan mekar, dia mekar. Ngangkang, jadi pada lecet. Bisa gak di? Tanpa di rongsen? Pasti. Nggak pasti. Nah, maksud saya gini, Pak. Saya mungkin dikasih sama Pak Haji. Saya itu biar bisa nolong bantu atau bantu orang yang sakit, bisa ngobatin. Saya mohon minta centongnya itu, Pak. Oh, minta dikasih, beres. Ya. Centong. Ya, apalagi centong buat penarik rezekinya, Pak. Tadi kasih ya. Ya. Sip, tepuk tangan. Oke, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.